YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, aksi pungutan liar terjadi terhadap sopir bak terbuka bermuatan melon oleh oknum petugas di Dishub Kabupaten Tangerang di Jalan Raya Sepatan. Oknum petugas Dishub diduga meminta uang damai kepada sopir untuk menghindari sanksi tilang. Pungutan liar oknum petugas Dishub Kabupaten Tangerang kepada sopir bak terbuka bermuatan melon di Jalan Sepatan Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Dalam percakapan di video terdengar oknum petugas Dishub meminta uang kepada sopir jika ingin dibantu lolos dari sanksi tilang karena kelebihan muatan. Sini udah dibawa di sini. Kalau mau dibantu. Mas bantu segitu gimana kamu? Dekat ini Pak di situ, ntar ngomong sama bosnya aja yuk. Emang kan cuma antar doang. Kalau bapaknya mau nggak apa-apa. Sopir ini pun akhirnya memberikan uang kepada petugas Dishub dan pergi melanjutkan perjalanan mengantar buah melon ke Pasar Sepatan. Menghadapi kasus dugaan pungli kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa oknum anggotanya kini masih dalam pemeriksaan petugas PPNS. Seluruh anggota Dishub sangat mengetahui dan memahami sanksi yang akan mereka terima apabila melakukan pungli. Makanya kita harus mengumpulkan bukti-bukti, baik itu dari saksi ataupun pelaku dan pelaku korban, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Pihak Dishub Kabupaten Tangerang berharap masyarakat yang menemukan praktek pungli dapat segera melaporkan langsung ke kantor Dishub agar penindakan lebih cepat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Polisi mengungkap praktik ilegal yang membuat orang-orang dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina. Mereka diduga membayar Rp6,5 juta untuk lolos dari karantina kesehatan COVID-19. Polisi mengungkap praktik ilegal yang membuat orang dari luar negeri bisa bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina COVID-19. Kasus ini terungkap dari pengembangan polisi setelah menangkap S dan RW yang telah mempermudah WNI berinisial JD yang datang dari India tanpa menjalani protokol kesehatan. Saat keluar ini bisa langsung tanpa melalui karantina, terus kemudian bisa kembali ke rumahnya dengan imbalan beberapa atau 6,5 juta ya. Berhasil kita sita hasil rekening daripada saudara S, hasil pembayaran daripada saudara JD. Sebelumnya pemerintah memperketat aturan masuk bagi WNI dan WNA sepulang perjalanan dari luar negeri. Namun aturan ini masih dimanfaatkan sekelompok orang untuk mengambil keuntungan. Polisi pun kini tengah menelusuri adanya kelompok lain yang memanfaatkan kondisi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan langsung saja pemirsa, kita bergabung dengan Bayu Pradana di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat, di sekitar hotel yang menjadi lokasi isolasi warga negara asing Indonesia yang masuk ke Indonesia. Ya, Bayu, bagaimana proses isolasi terhadap WNA dari India? Ya, Bernadetta dan juga Wilson, memang benar Holiday Inn Jakarta Barat ini menjadi hotel tempat di mana warga negara terutama yang berasal dari India ini dievakuasi atau dikarantina. Bersama juru kamera Edi Nugroho kita lihat seperti apa suasana di hotel. Di belakang saya ini adalah Hotel Holiday Inn Jakarta Barat, Bernadetta, Wilson dan juga pemirsa, di mana hotel ini memang beberapa waktu lalu menjadi hotel tempat dipusatkannya evakuasi atau karantinanya warga negara yang berasal dari India ini menjalankan isolasi mandiri. Tadi kami sempat meninjau ke Hotel Holiday Inn Jakarta Barat ini, di mana saat kami meninjau memang pengamanan yang ada di sekitar hotel ini cukup ketat, di mana tadi kami melihat adanya sejumlah anggota gabungan polisi dan juga TNI
dan juga ada dari Kementerian Kesehatan yang sudah berjaga-jaga. Bahkan juga kami awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam untuk melakukan peliputan dan hanya bisa meliput dari depan atau luar hotel saja. Sementara itu informasi yang kami dapatkan, Bernadetta, Wilson dan juga pemirsa, di mana sedikitnya ada 126 warga negara yang berasal dari India, Deta, Wilson dan juga pemirsa, di mana terdiri dari 103 laki-laki dan juga 23 perempuan. Di mana juga selain warga negara India juga tercatat di antaranya ini ada warga negara Jepang yang berjumlah 1 orang dan 3 orang di antaranya yaitu adalah warga negara Indonesia. Sementara mereka sampai saat ini menjalankan karantina atau isolasi mandiri di Holiday Inn Jakarta Barat, di mana semula mereka ini berasal dari sejumlah hotel yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya, namun memang akhirnya untuk memfokuskan melakukan perawatan intensif dan juga untuk nantinya menghindari pemaparan COVID-19 lebih luas lagi, maka isolasi ini diperketat atau maksud kami disentralisasi di Hotel Holiday Inn, di mana dari informasi yang kami dapatkan ada sejumlah lantai, di antaranya lantai 15 sampai 29 yang digunakan untuk melakukan isolasi bagi warga negara dari India tersebut. Wilson dan Bernadetta. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, virus COVID-19 B1617 India masuk ke Indonesia. 10 orang teridentifikasi, diantaranya di wilayah Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Mutasi virus baru meningkatkan kasus di India. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut, 6 diantaranya adalah impor. Mutasi baru virus corona seperti di India kini telah masuk di Indonesia. 10 orang yang terkonfirmasi positif terkena virus corona varian B1617. Dari 10 orang yang sudah tertular tersebut, 6 diantaranya kasus impor dari luar negeri, sementara 4 lainnya berasal dari transmisi lokal. Lonjakan drastis kasus virus corona di India disebabkan 2 hal. Pertama, karena ada varian baru virus corona B117 dan ada mutasi lokal B1617. Kedua, melemahnya protokol kesehatan di India meski vaksinasi sudah berlangsung. Pemerintah telah menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, serta menolak masuknya orang asing yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari terakhir di India sebelum masuk ke Indonesia. Sementara WNI yang datang dari India atau memiliki riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke India masih boleh masuk Indonesia, tetapi harus menjalani karantina selama 14 hari. Titik kedatangan pun sudah diatur oleh pemerintah, yakni melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara Kuala Namu, dan Bandara Samratulangi. Memastikan semua yang pernah datang atau mengunjungi India akan dilakukan genome sequencing agar dapat melihat apakah ada mutasi baru atau tidak. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, varian baru virus corona SARS-CoV-2 B1617 atau disebut mutan ganda, varian dari Afrika Selatan dan Brazil, serta mutasi dari varian di Amerika Serikat, sehingga varian-varian tersebut lebih mudah menginfeksi pada manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita bergabung dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Dr. Siti. Selamat siang, Mas Rasa, Mbak. Baik, Dok. Ini ada perbedaan nggak virus baru, yang jenis baru yang ditemukan dengan yang sebelumnya? Apa perbedaan yang signifikan? Ya, kita tahu bahwa apa yang terjadi di India tadi seperti sudah disampaikan ya, adanya selain protokol kesehatan itu yang sudah kurang dijalankan, yaitu adanya virus baru atau varian virus dari COVID-19 ini. Di WHO sendiri itu ada 3 jenis varian virus yang menjadi perhatian, yaitu B177, B177, kemudian B1351 dan B1. Nah, di Indonesia B177 ini
sudah kita temukan ya, sudah kita deteksi di 10 orang yang kita dapatkan, 6 itu dari pelaku perjalanan luar negeri dan 4 itu dari transmisi secara lokal. Nah, ini tentunya yang kita ketahui bahwa B117 ini adalah varian virus COVID-19 yang ditemukan di awal Desember itu di Inggris, dan dikatakan bahwa virus ini menyebabkan terjadinya peningkatan penularan yang terjadi. Jadi dia lebih cepat menular. Baik, lalu dampaknya sendiri kalau ke tubuh, adakah mungkin seperti gejalanya tambahan, tidak hanya batuk biasa namun batuk berat seperti itu, Dok? Ya, nah untuk varian virus COVID-19 ini gejalanya rata-rata sama ya dengan virus COVID-19 sebelumnya. Jadi tetap batuk, pilek, sesak, dan kemudian kita bisa kehilangan penciuman maupun perasa kita ya. Nah, hanya saja memang yang perlu diwaspadai kecepatan penularannya ini. Jadi akan sangat cepat pada satu waktu sekelompok orang akan jatuh sakit dan jadi positif COVID-19. Kalau varian corona yang dari India sendiri, bagaimana karakteristiknya? Ya, ada dugaan salah satu penyebab dari lonjakan kasus di India ini adanya double mutasi maupun triple mutasi yang kita kenal dengan nama B1617 dan B1618. Secara gejala ini dikatakan tidak ada perbedaan dengan varian yang lain ataupun juga virus COVID-19 sebelumnya. Tetapi memang dua hal yang setidaknya saat ini menjadi perbedaan adalah varian B1618 dan 1617 ini. Pertama, kita lihat tingkat penularannya juga sangat tinggi. Kedua adalah mempengaruhi tingkat keparahan penyakit ya. Jadi orang itu mudah sekali dari kondisi yang gejala ringan sedang itu jatuh kepada kondisi yang gejala berat. Nah, yang terakhir itu dikatakan bahwa bisa mempengaruhi alat diagnostik kita. Jadi bisa menurunkan spesifitas, sensitivitas daripada pemeriksaan PCR. Tapi ini masih dalam proses konfirmasi. Jadi ini lebih cepat menular dan juga tingkat parahnya juga lebih tinggi ya, bisa dibilang begitu. Nah, apakah proses vaksinasi yang sudah dilakukan sejauh ini itu bisa meringankan efek dari varian India ini? Ya, dari apa yang kita ketahui sampai saat ini ya, dan kita tentunya masih menunggu lebih lanjut kajian dari WHO mengenai varian B1617 maupun B1618 ini, tentunya terlihat bahwa kedua varian India ini sampai saat ini belum terbukti mempengaruhi efikasi daripada vaksin ya. Jadi dia tidak berpengaruh terhadap efek proteksi dari vaksin yang ada sampai saat ini. Nah, tentunya dengan kondisi dan informasi tersebut, kita ketahui bahwa vaksin yang ada ini masih cukup untuk memberikan proteksi kepada kita melawan varian virus dari India ini. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan meskipun banyak varian baru ini, masyarakat semakin patuh untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga hal ini hal yang di India tidak terjadi di Indonesia. Dan masih seputar penularan virus yang dibawa dari India ini, pengelola Bandara Ngurah Rai Bali ini mengantisipasi kedatangan warga negara asing dari India. Pengawasan juga dilakukan bagi penumpang warga negara asing yang punya riwayat perjalanan ke India 14 hari terakhir. Bandara Ngurah Rai Bali merespon aturan pemerintah untuk mengantisipasi masuknya turis yang berasal dari India. Meski tidak ada pengetatan pemeriksaan maupun pengawasan berlapis, pengelola bandara tetap mewaspadai kedatangan seluruh penumpang. Sesuai regulasi yang berlaku, penumpang yang baru tiba wajib menunjukkan hasil uji PCR atau antigen dan e-hack Indonesia. Di sisi lain, pihak bandara tidak bisa menolak kedatangan warga negara asing asal India maupun warga negara asing lainnya sepanjang yang bersangkutan memiliki visa yang ditertibkan oleh pihak imigrasi. Di tengah larangan mudik kepada masyarakat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kalangan santri dikecualikan. Bagaimana respon warga akan hal tersebut? Nantikan usai jeda.